Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama Terus Satya TV. Hari ini kita akan membahas bagaimana agar cepat lulus dan finish dalam skripsi. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita, Ibu Nindita. Silakan Bu Nindita untuk memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Nindita, dosen bisnis digital di Universitas IFET. Dulu saya kuliah dari S1 Sistem Informasi di Universitas Amikom. Terus S2 lanjut di Universitas Diponegoro dengan jurusan yang sama, masih Sistem Informasi. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, bisnis digital itu merupakan salah satu program studi di Universitas IFET, masuk dalam Fakultas Sains dan Teknologi. Langsung ke laptop. Oke, yang pertama Bu, mahasiswa ketika di semester akhir untuk mendapatkan gelar sarjana wajib mengerjakan skripsi, dan mereka banyak yang mengalami kendala dalam skripsi. Kira-kira apa sih Bu penyebabnya? Ya, biasanya masalah pertama adalah susah bagi waktu. Itu pasti. Kapan bermain, ya, refreshing, kapan harus mengerjakan skripsi, kapan yang penting harus istirahat. Penting kalau kita pikiran fresh, pasti bisa mengerjakan skripsi. Oke Bu, nih kendala-kendala yang sering dialami mahasiswa adalah yang pertama mungkin mereka bingung menentukan judul Bu. Gimana sih langkah efektif untuk menentukan judul biar sesuai? Nah, yang pertama pastinya adalah harus sesuai dengan passion, ya, harus sesuai dengan kemampuan kita. Kita suka di bidang yang mana, ya, pastikan kita pas kuliah kenal berbagai hal, ya, mana yang diminati, itu yang bisa menjadi judul, ya. Selain tentunya adalah banyak membaca artikel-artikel ilmiah. Oke, tadi ya, jadi dalam menentukan judul kita tuh harus tahu permasalahan yang dihadapi itu apa. Kita bisa banyak membaca dari berbagai sumber, terutama jurnal atau artikel ilmiah atau skripsi-skripsi sebelumnya untuk dijadikan judul kita, Bu. Betul. Kemudian nanti diajukan kepada kaprodi masing-masing. Next Bu, ketika sudah mengerjakan skripsi tapi bingung mulai dari mana dulu, itu berapa Bu? Ya, tentu saja mulai dari niat. Niat. Pasti okay. Niat harus benar-benar, saya niat mengerjakan skripsi, gitu ya. Pertama kita benar-benar tadi, ya, kalau karena kita di akademik berarti kita harus pertama menggali artikel ilmiah, ya. Selain kita juga harus melihat sekitar kita, ya. Jadi kita melihat masalah, ya, yang bisa tadi, ya, dijadikan topik untuk skripsi kita. Lalu kita bisa mencari sumber-sumber yang ada dari artikel ilmiah dan mulai benar-benar diniatin untuk menulis, pertama pastinya menulis proposal dulu, ya Pak. Tuh. Oke, kembali ke laptop. Nah, proposal skripsi, teman-teman bisa menulis proposal skripsi itu ada buku panduannya. Pasti di setiap universitas ada panduan penulisan skripsi. Silahkan disesuaikan formatnya. Kemudian kalau bingung isinya apa, nanti bisa baca di perpustakaan atau dari sumber-sumber digital yang lain agar menjadi acuan, gitu Bu, ya. Ya, betul. Nah, sekarang ke problem internal Bu. Mahasiswa itu biasanya kalau sibuk organisasi, memikirkan orang banyak, lupa dengan tugas kewajibannya pribadi mengerjakan skripsi. Nah, niku pripun Bu? Nah, ini masalah dari mahasiswa kebanyakan tidak tahu prioritas, ya, atau mungkin lebih tepatnya mungkin mengabaikan mana yang harusnya menjadi prioritas sebagai mahasiswa, ya. Yang pertama tentunya harusnya dari awal, ya, karena tanggung jawab sebagai mahasiswa, ya, kuliah, ya, tentunya, ya, ini nomor satu tetap harus diutamakan. Nah, kedua baru organisasi, ya, semuanya boleh, ya, semuanya baik, organisasi baik, ya, tapi kita jangan lupa, ya, mana yang harus diprioritaskan sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa. Oke Bu, next itu tadi untuk yang aktif organisasi. Terus ini Bu, ada juga yang dia sudah fokus kuliahnya,
sering bimbingan tapi kok masih belum selesai itu gimana Bu? Kadang itu dia sedih, bicara sama siapa, ngomong sama tetangganya juga nggak mudeng kuliah, taunya kambing gitu, misal gitu gimana? Nah itu emang pertama harus semangat dulu ya, semangat itu kan penting ya buat memacu kita, memotivasi kita untuk mengerjakan, itu satu. Kedua cari teman ya, itu juga sangat membantu sekali, nggak cuma mungkin teman selama kuliah ya, teman-teman di kampus, tapi juga kita sekarang ada media sosial ya, bisa mencari teman-teman ya dari kampus lain ya melalui jejaring sosial. Sekarang banyak sekali komunitas-komunitas mahasiswa, itu sangat membantu kita ya, menyemangati kita juga ya, selain juga membantu untuk mungkin banyak sekali informasi yang penting yang bisa nanti membantu kita untuk menulis skripsi. Oke, next Bu. Selain problem dari internal mahasiswa, kadang juga dosen. Dosen itu kan memiliki banyak kesibukan sehingga jadwal mahasiswa untuk ketemu dosennya tuh susah. Atau mungkin ada juga yang mahasiswa itu susah berkomunikasi dengan dosennya, menyapanya, berkomunikasi lewat WA kadang susah. Kemarin ada yang mahasiswa, Pak, di mana mau bimbingan? Tidak memberikan namanya siapa, identitasnya apa, keperluannya apa, langsung seperti itu gimana Bu menurut Anda Bu? Nah, itulah pentingnya kita belajar etika ya. Etika itu sangat penting ketika kita menghubungi dosen ya. Yang pertama tentunya perhatikan dulu jam dalam mengirim pesan ya. Jangan sampai jam di luar kerja ya. Usahakan jam kerja misal umumnya ya jam 8 sampai jam 4 sore ya. Jangan jam 12 malam di WA ya, dosennya juga mesti males ya. Terus juga pertama harus salam dulu tadi ya, selamat pagi, atau mungkin kalau yang muslim assalamualaikum gitu ya. Terus perkenalkan, karena tidak semua mahasiswa nomornya disimpan oleh dosen ya. Terus yang ketiga baru kita bicara baik-baik ya, keperluan kita apa ya, to the point, jangan bertele-tele ya, pakai bahasa yang bagus, yang sopan ya, bahasa ya sebisa mungkin agak baku gitu ya. Formal, jangan seakan-akan kita berbicara dengan teman dekat ya, karena pasti ada perbedaan ya. Nah, meskipun di kampus kita ini banyak dosen-dosen muda, tapi tetap harus menjaga antara dosen dan mahasiswa. Meskipun kita di luar kita care, tapi dalam akademik kita harus tahu batasannya. Gitu Bu ya? Betul. Oke, next Bu. Terakhir Bu. Bagi teman-teman yang sedang mengalami kendala skripsi terus dia terlarut, kadang itu kalau udah skripsi, kalau kuliah biasa kan ada barengannya, temennya banyak. Kalau skripsi kan dia berdiri sendiri. Nah, dia sudah malas, mau ketemu dosennya bingung, skripsi nggak ada progres, mau ke kampus ketemu adik kelas ditanya melulu, hei bang nggak lulus gitu. Nah terus dia tuh jadi stagnan Bu. Nah gimana sih membangkitkan biar dia segera finishing Bu? Nah, ini ya memang akhirnya biasanya kalau skripsi ya temennya mulai hilang ya, temennya hilang satu persatu ya, ada betul. Yang mungkin punya kesibukan sendiri, atau bahkan mungkin akhirnya teman-temannya lulus duluan ya daripada si mahasiswa tersebut ya. Yaitu ya tadi ya, bisa kita gabung ke komunitas mahasiswa ya, banyak sekali sekarang ya, bahkan entah itu dari Twitter, entah itu di Telegram, itu banyak sekali komunitas mahasiswa. Jangan malu ya bertanya kepada mungkin mahasiswa lain ya, atau juga mungkin kakak tingkat. Kalau punya kakak tingkat biasanya kita bisa menjalin hubungan baik ya, yang bisa memacu untuk memotivasi kita ya. Dan juga jangan malu untuk berkonsultasi atau berbicara dengan dosen pembimbing. Ini yang menjadi sering masalah bagi mahasiswa, karena enggan untuk konsultasi dengan dosen ya, akhirnya malah mundur-mundur ya, biasanya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Nindita. Tadi daging semuanya. Jadi yang pertama, jika teman-teman masuk skripsi, niatkan dulu. Niatkan untuk skripsi. Yang kedua, atur waktunya Bu ya. Betul ya. Jadi kapan mengerjakan skripsi, kapan main, kapan usaha, kapan nongkrong sama teman-teman, timing. Yang ketiga tadi, komunikasi dengan dosen pembimbing. Karena yang menentukan skripsi kita di ACC atau lanjut ke tahap berikutnya pembimbing. Nah, yang keempat, komunikasi juga dengan kakak kelas maupun adik kelas. Ketika kita ada kakak kelas yang sudah pengalaman, kita menggali informasi dari beliau sehingga
sehingga kita langkah ke depan itu lebih terarah. Ya, yang kelima, pastikan panduan skripsi. Jadi jangan membuat skripsi tidak sesuai panduan yang ada ketika sidang Anda dibantai habis-habisan. Oke, demikian tadi tips lancar skripsi teman-teman yang masih dalam skripsi belum lulus, kita doakan bersama semoga segera lulus. Teman-teman yang masih di semester bawah, prepare sedini mungkin supaya nanti lancar di tugas akhirnya. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada salah tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Jika ada masukan dan saran, silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Jika video kami bermanfaat, boleh diberikan like dan subscribe-nya. Dan jika ini membawa nilai manfaat, silahkan dibagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.